kita mengalami konflik yang sangat luar biasa pada saat itu, di mana semua mahasiswa berdemo, semua mahasiswa melakukan aksi melawan lembaga Stikes Multikelas Surabaya yang ada di Jalan El Tari nomor 21 pada waktu itu, menuntut untuk adanya sebuah kejelasan status daripada lembaga ini. Dan pada akhirnya tahun 2009, ini saya perlu cerita Bapak Ibu, keluarlah nomor SK operasional daripada Stikes Nusantara nomor 180/D/O/2009. Ada tertib ya, ada sopan ya, dalam koridor ya, terkendali oleh ketua BEM kalian yang akan saya seniorkan. Tolong ikuti syarat kembali ya. Kawan-kawan Anda tidak ada ditangkap, tapi itu tuh dimintai keterangan berkaitan dengan masalah kalian. Kami sebagai fasilitator, kami belum mendengar dari rekan-rekan kalian. Masih usaha kalian akan mentok di situ aja. Perlu Anda tahu itu. Bukan lagi kita sebagai mahasiswa, dan sekarang kita juga bagian dari mahasiswa itu diadu lagi dengan polisi. Betul sekali. Kita baru bayangkan hal ini, bayangkan teman-teman sekali. Ya itu begini ya, kalau nanti gitu aja, proses 1 minggu kamu harus sekian lama, tidak bisa seperti itu dong. Ya, itu juga ada ditempuh jalan-jalan atau cara-cara lain, teknisnya saya nggak ngerti, ya itu silakan. Ya, itu ada yang berwenang, ada yang berkompeten di dalam bidang ini ada, jadi tanyakanlah sama saya. Jadi kalau dalam hal ini misalkan Anda menyampaikan, jadi sama dengan menuntut kepada kita, ya, menuntut Pak Rudi untuk 1 minggu selesai. Saya kira nggak bisa seperti itu. Ya. Atau sama kok saya jadi kontrak politik ya, terus bagaimana semua itu seperti itu. Apakah Bapak terima kalau seandainya sudah tanggal 24 saya ada halangan begini, yang bisa bilang saya memahami tingkat birokrasi. Kalau pada tingkat pusat dia urus bukan cuma NTT saja ya. Iya toh Ya. Tolong dipahami itu, dia urus republik ini kan begitu. Jadi kita yang meminta penyesuaian dengan mereka punya bisa. Kalau kamu yang minta kamu nuntut banyak orang, etika sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya orang harus begini, kalau kita bisa, ya kita lihat lah kita bagaimana. Jangan saya harus memastikan bisa, saya juga bingung. Ya. Tahu ya, seperti itu. Kenyataan sekarang itu kan satu permasalahan akhirnya buat mahasiswa tidak menjadi puas. Akhirnya ada orang lain yang mengambil keputusan. Bisa saja ada teman-teman kami yang sudah berhenti kuliah di sini dan sudah ke diri untuk masuk mulai dari semester pertama. Jadi masalah puas dan tidak. itu bukan kita menangkap ya terhadap mereka yang notabene itu ada sebagai ketua BEM itu sebagai penanggung jawab aksi demo pada saat pemberitahuan kepada kita. Namun pada kenyataannya realisasinya di lapangan bahwa dia itu melakukan aksi yang anarkis menurut saya karena mengganggu aktivitas daripada kampus. Contohnya ya kemarin itu pada hari pertama mereka mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang sementara mengikuti ujian. Nah terakhir perkembangan ini tadi justru dari mereka juga itu sempat melakukan penyegelan dan kunci-kunci ruangan semua
diambil lah oleh salah satu dari mahasiswa. Kalau Saya yang penanggung jawabnya dia. Kalau yang diamankan tadi di depan Mako Polresta itu kenapa? Itu tadi ada orang yang di luar daripada warga kampus Stikes, ya toh, yang jelas-jelas bukan orang-orang dari situ, bukan mahasiswa Stikes. Ya, itu ada yang dari mana tadi, ada dari luar juga, dan ada juga yang bukan, yang nggak bekerja. Ya, jadi kita amankan di sini tadi. Makasih Pak. Berapa banyak Komandan? Kita lihat sejauh mana keterlibatannya dia. Kalau dia sampai melakukan, justru dia yang melakukan penyegelan itu tadi, ya kita proses perampasan tuh. Makasih Pak. Tadi ada penyusupan ya di kalangan mahasiswa. Penyusupan itu dia mungkin dia mau coba memprovokasi kepada mahasiswa yang ada di situ. Gitu. Terima kasih Bang. Ini belum diketahui oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu seperti apa Pak? Sebenarnya itu disampaikan bahwa ini dari pihak pemerintah karena berdasarkan laporan dari Pak Kepala Dinas yang kita sudah sharing di DPRD bahwa itu terjadi salah penafsiran. Jadi menguatkan yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa penafsiran atau pedoman yang digunakan oleh pihak Dinkes itu atau melalui pemerintah provinsi itu adalah proses pendirian sekolah baru. Ya, jadi itu yang diatur di SK 108. Sedangkan yang di dalam yang sudah mengantongi, karena izin saya kan sudah jelas 2007, sudah mengantongi itu kan kita bekerja dengan landasan apa yang diatur di Undang-Undang Sidiknas. Ya, jadi salah satu landasan paling tinggi itu ini kenapa harus SK Mendiknas RI? Apakah tidak cukup dengan SK Kepala Dinas PPO misalnya atau Kepala Dinas Kesehatan misalnya? Kan ini ada kejelasan. Nah, kita mau melihat suatu landasan hukum, kita sampaikan juga deh. Begitu landasan hukum, apakah? Sehingga jangan meresahkan masyarakat. Misalnya kita ngomong kita tidak tahu keberadaan sah, tapi apakah itu landasan hukum bisa kita pegang sebagai suatu pedoman untuk menyatakan legal atau ilegal? Kalau kehadiran Stikes multi kelas di Kupang, Pemda NTT sendiri sudah mengetahui? Saya khusus melihat dari otonomi daerah, ya saya secara lisan sudah menghadap kepada Bapak Wakil Wali Kota, dan di surat klarifikasi saya kan jelas diketahui oleh pemerintah kota. Kepada gubernur sendiri belum Pak? Sedangkan pada gubernur waktu itu saya kan tidak langsung ke beliau, saya melalui stafnya waktu zaman sebelum paket tren pelantikan pembentukan staf terbaru itu kan ada di dinas pendidikan itu ada namanya Subdindikti, ya Subdindikti. Nah di situ saya sudah sampaikan juga ya seperti apa. Ya, tanggapan dari Pemda NTT sendiri? Ya karena wilayah perguruan tinggi itu ya kita lihat landasan hukumnya. Ya, sebagaimana landasan operasionalnya itu harus SK Mendiknas. Berarti karena sudah mengantongi SK Mendiknas sehingga tidak perlu adanya koordinasi atau semacam melapor ke pihak Pemda, Pak? Ya? Koordinasi saya sudah lakukan, hanya mungkin tidak sampai saja, begitu toh. Ya, saya rasa sudah saya sampaikan, tetapi inilah yang membuat salah penafsiran. Koordinasi kan saya sudah sampaikan melalui tadi saya bilang pemahaman di Undang-Undang Dinas harus mensinkronisasi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Apakah saya dengan kota tidak cukup? Ya, tolong di ini. Karena anggapan saya kota itulah desentralisasi atau otonomi yang paling punya kewenangan itu mutlak. Karena saya Ini semua perbuatan melanggar hukum. Karena itu kita harus masuk dalam akal. Siapa yang inginkan perubahan? Mari kita semua berdiri bersama-sama. Mulai dengan kamera. Kami anak mahasiswa semua yang tidak akan pernah membuat keonaran. Jadi